Diawali semangat untuk membangun tanah Sulawesi Utara, infrastruktur merupakan penggerak roda perekonomian. Pembangunan Tol Bitung Manado adalah momen yang tepat guna untuk merangsang pertumbuhan distribusi ekonomi, investasi, impor, dan ekspor. Besarnya cita-cita untuk membangun Tol Bitung Manado ini terlihat dari bagaimana semua pihak yang terlihat bahu-membahu, bergerak bersama, berkarya sepenuh hati, dan sepenuh kekuatan untuk membangun Indonesia maju. Namun, perjalanan ini tidak semulus yang diperkirakan. Rintangan kami harus lewati. Jangan paksa keluar Warga dan pihak Pengadilan Negeri Kota Bitung sempat bersitegang saat petugas pengadilan membacakan surat perintah eksekusi lahan. Apakah cita-cita ini akan berhenti di sini? Apakah memang sudah tidak ada jalan keluarnya? Namun kami percaya, di mana ada niat baik, semua masalah ada jalan keluarnya. Proyek Tol Manado Bitung adalah proyek strategis nasional yang menghubungkan antara kota Manado dengan kota Bitung, di mana kota Bitung merupakan pintu gerbang ekonomi dari seluruh Sulawesi Utara sampai dengan Gorontalo. Proyek Tol Manado Bitung ini merupakan proyek investasi bersama antara PT Jasa Marga, PT PP, dan PT Wijaya Karya, di mana owner di sini adalah PT Jasa Marga Manado Bitung dan supervisi adalah PT Buana KSO. Total panjang proyek Tol Manado Bitung adalah sepanjang 40 kilo, di mana terdiri dari dua seksi. Seksi 1 terdiri dari seksi pemerintah APBN dan juga seksi loan, sedangkan untuk seksi 2 sepanjang 25 kilo dan juga terdiri dari dua simpang susun. Nilai kontrak seksi 2 yang dikerjakan oleh PP adalah sebesar 2,8 triliun. Proyek ini direncanakan tuntas di akhir tahun dan dimanfaatkan oleh masyarakat Sulawesi Utara. Total SDM dalam pengerjaan proyek ini terdiri dari hampir 1.000 tenaga kerja dan karyawan yang tersebar dalam kontraktor induk maupun subkontraktor. Tol ini ditargetkan akan selesai di akhir tahun 2020 sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Sulawesi Utara. Oleh karena itu, kami tim proyek Tol Manado Bitung berjuang dengan keras sebagai garda terdepan untuk menyelesaikan proyek Tol Manado Bitung sesuai dengan target dan dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Di proyek ini merupakan proyek design and build. Proyek ini sudah berkontrak pada tanggal 1 November 2016, sedangkan untuk desain sendiri itu sudah ada SPMK desain pada tanggal 14 November 2016. Dalam perencanaannya, proyek Tol Manado Bitung ini bekerjasama dengan beberapa konsultan perencana, antara lain adalah PT Disiplan Konsul, selain itu ada PT Maratama Cipta Mandiri. Dalam penyelesaian vendor yang kita pakai di proyek Tol Manado Bitung ini, kita bagi menjadi dua, ada vendor non-Z dan vendor Z, di mana vendor Z itu adalah untuk beberapa pekerjaan upah, material, dan juga BTL, sedangkan untuk vendor non-Z itu lebih banyak ke subkon dan material yang volumenya besar. Dalam prinsipnya untuk dua kategori itu, non-Z maupun Z, kita pakai penyelesaian dengan sistem bocal dan BMB, di mana bocal itu adalah bahan, orang, cara, alat, dan lingkungan, sedangkan BMB adalah biaya, mutu, dan waktu. Di proyek Tol Manado Bitung ini, kita memakai ada beberapa aplikasi yang cukup membantu. Di antaranya untuk modeling struktur itu kita pakai Tekla, SketchUp, untuk pekerjaan tanah kita pakai Civil 3D, ada InfraWorks, di mana kesemuanya itu nanti akan kita sinkronkan dalam satu program lagi, yaitu Navisworks untuk schedule, untuk perencanaan jadwalnya. Di proyek kami ini ada beberapa inovasi yang sedang kami laksanakan ya. Di antaranya kita mencoba mereview desain jembatan tanah adat ya, yang awalnya 6 bentang kita efisiensi jadi 5 bentang. Dalam mereview desain tersebut ada beberapa kategori yang kita khususkan ya, yaitu biaya dan waktu. Sebagai kendali kami dalam biaya harian terus alat, kami juga menciptakan inovasi, yaitu controlling memakai software ya. Jadi tiap hari dari mulai pelaksana ataupun GSP di lapangan itu bisa melaporkan secara online timesheet-nya. Jadi timesheet online ini sangat berguna bagi kami ya, jadi bisa tiap hari dari induk bisa langsung update, mungkin besok harinya, dari mulai jam kerjanya, akhir kerjanya, termasuk pelaksananya di lapangannya apa saja. Untuk pekerjaan Y-nya Tol Manado Bitung meliputi cut and fill, rigid, aspal,
saluran, dan pelengkap jalan. Total volume cut and fill itu adalah kurang lebih 10.900.000 meter kubik. Untuk mengejar target produksi cut and fill, kami membawa 4 sub, yaitu LMA, PT Presisi, BCA, sama sublokal yaitu STM. Untuk pekerjaan rigid, baik dari main road maupun dari akses Kauditan, Danau Udu, bahkan sampai di ending point itu kurang lebih 174.500 meter kubik. Untuk mendukung produksi rigid, kami menggunakan 4 batching plant, yaitu PP Presisi sendiri, Urban, sama PUB. Sementara Wirjen, itu ada 2 dari Presisi, yaitu SP64 sama 500. Yang masih menjadi kendala di sini adalah galian batu. Karena galian batu itu spot-spot beberapa tempat, tapi masalahnya tidak bisa blasting. Karena kalau menggunakan blasting ada cuman radius dari 200 meter dari lokasi tersebut, itu pemukiman. Makanya kita memakai breaker. Untuk menyelesaikan proyek tol Manado Bitung ini memang banyak tantangan ya. Termasuk dari masyarakat, faktor sosial, bagaimana masyarakat melihat bahwa jalan tol ini awalnya merugikan sepihak. Yang jadi masalah di sini yang terpenting adalah masalah pembebasan lahan. Pembebasan lahan itu ada beberapa yang menjadi masalah pokok, yaitu masalah harga. Terus kedua, masalah sengketa lahan. Karena di proyek ini, itu konsepnya adalah gali timbun, cut and fill. Jadi kalau bebas di galian, tidak bebas di timbunan, itu akan bermasalah. Ada beberapa tindakan yang kita ambil untuk mengenai masalah lahan. Kita pendekatan dengan masyarakat, kita memberikan uang tunggu, sama koordinasi aparat terkait, ada pendekatan, terus mensupport PPK bagaimana bisa cepat terbebaskan lahan yang kita butuhkan. Pekerjaan struktur Tol Bima meliputi pekerjaan box, DPT, dan jembatan. Jumlah bangunan box 82 buah, DPT 4 buah, dan jembatan 23 buah. 3 diantaranya adalah jembatan tinggi, yaitu Tendeki, Pinokalan, dan Tanah Adat. Total volume beton adalah 113.700 meter kubik. Volume besi adalah 17.500.000 kilogram. Untuk mengejar target produksi, kami mendatangkan pekerja sejumlah kurang lebih 500 orang, serta alat-alat berat seperti kren dan eksavator. Untuk menjaga quality dan safety, saat bekerja kami melakukan induction, TBM, training, dan mock-up. Tantangan yang kami hadapi adalah yang pertama, pekerjaan beresiko tinggi, di mana jembatan Tendeki memiliki tinggi pier 55 meter, jembatan Pinokalan memiliki tinggi pier 45 meter, dan jembatan Tanah Adat memiliki tinggi pier 35 meter, di mana kondisi tersebut mewajibkan kami harus berkoordinasi, berasistensi juga kepada pihak KKJTJ dan pihak Komite K2 Kementerian Pekerjaan Umum. Tantangan kedua yang kami hadapi adalah kondisi geografis yang ekstrim, di mana kontur yang curam, RO yang terbatas, dan akses yang sulit membuat kami harus memutuskan alat-alat yang dipilih untuk melakukan konstruksi di lokasi tersebut. Di antaranya adalah penggunaan TC untuk lifting, launcher untuk erection, dan juga penanganan warga, akses sekitar yang harus kita sewa dan harus kita hire sehingga melancarkan pekerjaan kita. Tantangan ketiga adalah jembatan Tanah Adat, di mana jembatan Tanah Adat yang berada di Pinokalan merupakan jembatan yang bersinggungan dengan mata air Keramat. Pekerjaan jembatan Tanah Adat terhenti dikarenakan dari pihak PP harus menyiapkan rekomendasi teknis sebagai dasar kita untuk melanjutkan pekerjaan jembatan Tanah Adat. Kondisi tersebut memaksa kita harus merubah desain dari bentang 40 meter menjadi bentang 60 meter untuk menghindari mata air Keramat. Hal terakhir yang harus kita lakukan adalah sosialisasi kepada warga, akan tetapi hal tersebut masih tertunda dengan kondisi COVID-19. In the coronavirus pandemic, Fighting the virus on the front line. 완치가 되고도 세계적 나이류 aturan larangan mudik PSBB. penyebaran COVID-19.
mudik, semuanya akan kita larang. Di masa ini kita diuji, menghadapi pandemi di tengah resiko profesi, terpisah jarak dengan mereka yang dikasihi, terbendung rindu dari mereka yang dicintai. Namun, kami lakukan ini karena lebih baik mementingkan kehidupan banyak orang. Hai, Mas bilangin itu ya ke Dejaim kalau ayah nggak pulang untuk lebaran ini. Jadi mungkin bisa pulangnya bulan depan, ya? Iya, nggak apa-apa. Yang penting kerjanya hati-hati di sana. Iya, tetap semangat kok ayah di sini. Mama di sana juga dijaga Dejaimnya, sehat-sehat di sana, baik-baik ya. Iya. Iya, ya udah kalau gitu, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Love you. Mah. Love you too. Perjalanan memang tak selalu lancar. Badai pandemik menerpa seluruh dunia. Pergerakan seolah ditentang semesta. Tapi menyerah bukan pilihan. Aturan dan anjuran pemerintah selalu dilaksanakan. Dengan menjunjung tinggi profesionalitas kerja, pekerjaan tetap berjalan. Kami tetap semangat untuk bekerja, berdedikasi tinggi, mencapai setiap tujuan kami. Semangat kami takkan luntur. Perjuangan ini harus terus dilanjutkan sampai tujuan berhasil kami raih. Dengan hadirnya tol Manado Bitung di wilayah Sulawesi Utara, diharapkan meningkatkan jalur distribusi, peningkatan dari segi ekonomi, dan juga nantinya meningkatkan taraf hidup bagi seluruh warga di Sulawesi Utara. Untuk seluruh tim proyek tol Manado Bitung, tetap semangat, tetap berjuang. Kita yakin dengan kerjasama, dengan teamwork yang kuat, kita pasti selesaikan proyek tol Manado Bitung. Kita tunjukkan kita adalah garda terdepan pembangunan Republik Indonesia dari Indonesia Timur. Juara PTPP, Empowering the Future. Tangan menjabat melekat erat. Kita sahabat dalam satu semangat. Bersatu bersama kita berdiri. Di dalam misi membangun negeri. Badai apapun kita lalui. Demi membangun Ibu Pertiwi.